Ya, selamat pagi, selamat datang kembali dalam Rukujo Present bersama saya, pengajar Bahasa Inggris untuk kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas the most 10 frequent questions in reading assessment. Ya, jadi kita membahas 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan di dalam soal-soal reading, termasuk ujian pada hari ini ada 25 pertanyaan, semuanya reading. Ya, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan di dalam reading assessment atau reading comprehension atau soal reading adalah, bisa dibaca bersama-sama? What does the text mainly tell us about? Ini kira-kira sama dengan what is the text about? Atau kira-kira dia akan mengatakan what is the main idea of the text? Ini pertanyaan untuk keseluruhan isi teks. Nah, ada strategi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini. Ya, kalau reading teksnya itu terdiri dari beberapa paragraf, maka untuk mengetahui teksnya tentang apa, maka yang kita harus lakukan adalah kalau beberapa paragraf, maka kita baca paragraf pertama semuanya. Kemudian paragraf keduanya jangan baca semuanya. Cukup kalimat pertama. Ya, kalimat pertama biasanya itu adalah memuat di dalamnya apa isi dari paragraf itu. Kemudian paragraf berikutnya cukup kalimat pertama saja, paragraf berikutnya kalimat pertama saja, lalu pada paragraf terakhir kita membaca keseluruhannya. Dari situ kita bisa mendapatkan gambaran umum kira-kira apa yang dimaksudkan di dalam atau teksnya itu tentang apa. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Jadi bisa saja dia katakan what does the text mainly tell us about, atau what is the text about, atau what is the main idea of the text. Kadang-kadang seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan kedua yang sering ditanyakan dalam reading assessment, coba dibaca bersama-sama apa? Ya, bila menemukan pertanyaan yang seperti ini, kan kita mencari apa yang benar atau statement mana, maksud statementnya adalah A, B, C, D, E. Dari opsi yang diberikan, dari 5 opsi itu mana yang benar berdasarkan teks. Kalau misalnya kita sudah pernah membaca teks itu sebelumnya untuk menemukan main idea, maka kita bisa melakukan hal yang sama. Kalau belum pernah menemukannya, pertanyaan seperti itu, atau belum menjawab pertanyaan seperti yang tadi main idea itu, maka kita melakukan hal yang sama dengan membaca paragraf 1, paragraf terakhir itu keseluruhannya, kemudian paragraf 2 dan seterusnya sebelum paragraf terakhir itu hanya kalimat pertama saja. Ya, dan kita akan menemukan. Bila sudah pernah, maka tidak perlu lagi membaca teksnya. Langsung baca option. Langsung baca option A, B, C, D, E, dan temukanlah yang kira-kira paling lain. Jadi ada 4 yang lainnya itu namanya distraktor atau pengecoh. Maka kita hanya menemukan yang paling lain saja, itulah yang paling benar. Kalau 4-nya itu mirip-mirip, berarti ada 1 yang paling benar. Karena 4 itu adalah pengecoh, ya, atau distraktor.
ya untuk bagian ini, ya. Okay, genius learners. Then let us see the third most frequent question asked in a reading assessment. Ya, pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan dalam soal ulangan reading adalah yang ketiga, dibaca. Yang seperti ini sudah biasa ya. Sudah biasa menjawab pertanyaan seperti ini kan? Ya, what is the meaning of the underlined word? Ya. Ada yang bunyinya seperti itu tapi ada yang lain. The underlined word has the closest meaning to or what is the synonym of the underlined word? Kira-kira seperti itu. Jadi kita mencari persamaan artinya. Persamaan arti berarti itu adanya di kamus yang monolingual dictionary, bukan yang bilingual dictionary. Ya. Caranya adalah kita membaca atau menemukan kata itu di dalam teks. Lalu baca kalimat dalam satu kalimat yang ada kata itu, kemudian memperkirakan artinya karena sudah belajar sebelumnya. Ya, lalu baca opsinya kira-kira yang mana? Yang paling lain itulah jawabannya. Ya, karena yang lain mungkin distractor, ya. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan vocabulary menanyakan meaning dari underlined word. Sekarang Google Classroom sudah memberikan underlined word. Dulu kata itu ditulis kembali. Sekarang sudah ada underlined word di Google Form-nya. Itu sudah ada, ya. Ya, berikutnya yang keempat, ya. Pertanyaan contoh pertanyaan yang keempat yang paling sering ditanyakan di dalam reading assessment, dibaca bersama-sama 1 2 3. Ya, semua statement di bawah ini berarti maksudnya statement itu adalah option A, B, C, D, E are true according to the text. Perhatikan baik-baik. Untuk bagian ini boleh dibaca sekali lagi judulnya bila ada. Bila tidak, ingat kembali tadi main idenya tentang apa. Lalu kemudian langsung kepada option A, B, C, D, E. Pilihannya di situ A, B, C, D, E. Tentu saja semuanya benar berdasarkan teks, kecuali ada satu yang tidak benar. Maka di sini kita bisa langsung simpulkan, karena kalau membaca atau melihat satu persatu untuk mengerti satu-satu, maka dibutuhkan waktu lebih banyak lagi dan nanti tidak selesai. Untuk itu, baca semua opsinya, lalu pasti ada 4 yang benar berdasarkan teks, tapi ada satu yang tidak benar. Ya, bisa juga dikatakan which statement is not true according to the text. Di sini dia pakai except, artinya semuanya benar kecuali ada satu yang tidak benar. Ya, maka itu yang kita pilih. Bisa juga kalau waktunya tidak cukup, tidak perlu membaca teksnya lagi. Langsung saja membaca option A, B, C, D, E, dan satu yang paling lain itulah jawabannya. Yang kelima, yang paling sering ditanyakan. Can you read it? Ya. What is the social function of the text? Ya, ini pertanyaan yang paling sering dan pasti ada, termasuk ujian nanti itu juga ada what is the social function of the text? Apa fungsi sosialnya? Setiap catatan yang diberikan pasti di dalamnya ada social function. Maksudnya adalah ya, apa tujuan daripada teks yang kita sedang pelajari atau topik yang sedang kita bahas, ya.
Nah, kadang-kadang dipakai social function, tapi kadang-kadang dipakai communicative purpose. Kadang-kadang juga tidak pakai itu, tapi dipakai goal. Kadang dipakai aim. Kadang dipakai objektif. Itu sama maksudnya. Jadi ada function, ya, kemudian ada purpose, ada aim, ada goal. Ya. Semuanya itu maksudnya adalah menanyakan social function atau purpose of the text. Supaya semua bisa memperhatikan dan pasti sudah tahu jenis teks ini berarti kata kuncinya apa. Ya. Kalau yang kemarin tentang analytical exposition berarti kata kuncinya adalah to persuade. Ya. Kalau personal letter ada banyak. Ada sekitar 6 atau 7. Ada yang to inform, to ask for help, ya. Tergantung ya jenis teksnya apa. Jadi kita harus lihat baik apakah menginformasikan atau mungkin saja to ask for help, ya. Oke, itu yang kelima. Ya, yang keenam yang paling sering ditanyakan dalam reading assessment, dibaca. From the text above, we may conclude that, or the conclusion of the text above is, nah, untuk mendapat jawabannya, silakan baca sekali lagi paragraf 1 dan paragraf terakhir. Kesimpulannya kan ada di paragraf terakhir kan? Ya, itu saja intinya. Kalau teksnya panjang, maka kita lihat conclusion atau kesimpulannya adalah di paragraf terakhir. Oke, yang ketujuh sekarang dibaca. What does he in paragraph 2 refer to? Bisa juga what does she in paragraph 3 refer to? Atau what does they in paragraph 5 refer to? Ya. Maksudnya di sini adalah rujukan kata. Kata he, kata they itu merujuk kepada kata apa? Perhatikan baik-baik bahwa jawabannya itu ada dalam satu kalimat sebelumnya kalau itu dalam posisi sebagai subjek. Atau kata pertama sesudah kata pertama dalam frasa kedua. Ya. Jadi satu kalimat sebelumnya disebutkan nama seseorang laki-laki. Maka kalimat berikutnya di dalamnya dia pakai kata ganti, tidak lagi menyebutkan nama orang itu, tapi dipakai kata ganti he. Ya. Bisa juga kalimatnya adalah kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk atau complex sentence atau compound sentence, maka tentu saja ada kata penghubung. Ya, misalnya he said that atau because, lalu he came late to school because he, atau Michelle came late to school because she, nah itu she-nya pada siapa? Berarti ada di jawabannya dalam satu kalimat yang sama. Ya. Tapi di frasa sebelumnya. Bila itu kalimat pertama, ya, kata pertama maka ada di satu kalimat sebelumnya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba dipakai he. Ya, kata pertama dalam satu paragraf pertama tidak mungkin langsung dipakai he, pasti siapa dulu disebut, baru nanti sesudah itu dipakai kata ganti atau personal pronoun. Ya. Ya, pertanyaan ke-8 yang sering ditanyakan dalam reading assessment. Can you read it please? Ya, paragraph 2 mainly tell us about, or what does paragraph 2 mainly tell us about?
Bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa juga dalam sentence completion, artinya kita harus melengkapi kalimat itu. Bisa paragraf 2-nya diganti yang paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan seterusnya. Ya. Or what is paragraph 2 about? Can be like that. Ya. Jadi kita harus membaca, tentunya membaca lagi paragraf itu. Tidak bisa dengan cara menebak. Ya. We'll have to go back to the text and we'll have to read the second paragraph to know the main idea of that paragraph. Baiklah Sobat Jenius, ya, let us come to the 9th most difficult questions or most frequently question asked in the reading assessment. Ya, silakan dibaca. What is the best or the suitable title for the text above? Kira-kira judul yang paling cocok untuk teks itu apa? Kalau teks itu tidak ada judulnya, maka kita disuruh untuk menentukan judulnya apa, ya. Tapi kalau di personal letter kayaknya tidak ada judul, ya. Langsung saja, ya. Kalau analytical exposition pasti ada judulnya. Bagaimana caranya? Jalani hal yang sama seperti menanyakan main idea. What is the main idea of the text above? Ya, seperti itu. And let us come to the last, the last question, that might be asked in the reading assessment. Can you read it all together? 1, 2, 3. Detailed information questions such as what, when, where, who, why, how. Jadi bagian ini mungkin yang paling banyak ditanyakan. Dan inilah pertanyaan paling gampang. Kalau dinilai maka ini namanya lower order thinking skill. Tingkat kesulitannya paling rendah. Karena apa? Karena semua data ada dalam teks. Kita tidak perlu menyimpulkan lagi. Semuanya ada dalam teks. What, when, kan ada dalam teksnya. Where, who, siapa yang melakukan. Why, how. Ya, tentu saja dibutuhkan lebih sedikit waktu untuk menjawab ini karena kita baca teks langsung kita mencari, membaca pertanyaan lalu kita langsung mencari jawabannya di dalam teks. Then thank you for watching. Goodbye for now and see you in the next video.